Welcome to Paranormal Experience part kedua. It's a trap! Oke, what's up sister, welcome back with me the channel and YPPU. Dan selamat datang di Paranormal Experience yang part kedua, teman-teman. Dan teman-teman, kemarin kita udah sampai 1400 like kurang lebih ya. Wow, thank you banget. Dan di kali ini teman-teman support lagi sampai 1000 like. Dan bakal gue lanjutin Paranormal Experience-nya setiap malam Jumat ya teman-teman. Bukan setiap malam Jumat sih, setiap hari Kamis. Pokoknya ya malamnya itu jadinya malam Jumat ya. So teman-teman, kemarin itu kita cerita tentang sekolah gua yang dulu SD gua ya teman-teman. Dan di sekarang ini part kedua ini adalah kejadian gua di masa kecil. So gua bakal cerita dari awal. Itu dulu gua tinggal di rumah teman-teman. Rumahnya itu kalau gua nyokap gua bokap gua itu bilang rumah kecil ya, karena gedenya itu nggak segede rumah ini. Wih, sombong bor ya. Serius, gedenya itu nggak segede rumah ini teman-teman. Dia itu kecil banget. Dia itu kayak kontrakan tapi rumah teman-teman. Bukan kontrakan. So jadi gua tinggal di sana dari kelas dari TK teman-teman. Gua dari TK. Pokoknya gua TK itu ada di rumah kecil itu teman. Pokoknya pas gua kecil, dari gua kecil sampai TK sampai gua keluar TK itu gua ada di rumah kecil itu teman-teman. Dan seterusnya gua ada di rumah sepupu gua. Habis itu gua bangun rumah baru pindah ke rumah ini. So pada saat itu hari-hari seperti biasa teman-teman, dimana gue bukan sekolah sih, gue beraktivitas lainnya anak-anak bermain teman-teman. Tapi di waktu kejadian itu teman-teman, gue itu pas malam hari ya teman-teman. Malam hari udah jam sekitar udah maghrib, udah selesai maghrib. Tapi gue itu pengen main. Jadi gue itu ada tetangga gue itu namanya Bang Giran. Kalau gue panggilnya Bang Giran. Bang Giran emang agak aneh ya. Namanya itu Giran teman-teman, bokapnya itu polisi. Jadi gua suka main ke rumah dia. Rumahnya jadi satu halaman itu ada 3 rumah. Jadi 2 ini tetangga gua. Nah yang jadi rumah gua itu paling ujung. Nah di tengah itu rumah si Bang Giran itu. Gua suka ke sana ya teman-teman buat main. Ya dia lebih tua daripada gua sedikit. Jadi gua suka main ke sana teman-teman setiap pagi, siang sampai sore. Dan tapi ini malam teman-teman. Pas malam gua selesai makan, gua langsung beranjak ke rumahnya si Bang Giran ini. Jadi gua jelasin dulu teman-teman, di rumah gua itu, rumah lama gua itu, rumah kecil gua itu, di belakangnya itu ada dam. Kalau kalian tahu dam itu kayak jamban gede gitu teman-teman. Nah, di situ ada damnya di belakang, persis banget di belakang. Terus di sebelah kanan rumah gua itu ngadep sono. Sebelah kanannya itu rumah gede banget, namanya itu Bang Rian. Kalau gua pakai Y, dia pakai I, Rian namanya. Gua panggil kakak Rian ya. Terus gua pas malam selesai maghrib teman-teman, gua bermain ke rumah dia. Ini pertama kalinya gua bermain pas malam hari ya teman-teman, karena waktu itu dia itu bokapnya itu bawa, gue itu dulu bocah banget coy. Bokapnya itu bawa yang namanya kalau di polisi itu lapor tat. Pokoknya yang kayak bunyi itu teman-teman. Gua nggak tahu namanya apa. Dan itu gua seneng banget tuh. Gua gila banget. Gua pengen nyoba kan. Pas waktu sore itu teman-teman, gua nggak nyoba yang punya bokap dia itu. Tapi pas malam gua gregetan pengen nyoba. Jadi gua pas nyokap gua lagi masak itu, gua cuman bilang, "Mah, izin jajan." Gua bilang gitu. Jadi di depan rumah gue itu ada warung. Depan ada warung, terus di sononya lagi ada warung. Jadi gue bilang jajan, karena warungnya itu deket itu. Nyokap gue taunya warungnya deket kan. Jadi gue jahil ya. Gue buka pintu langsung keluar. Pas gue masuk teman-teman, gue kayak kebawa ke dimensi lain aja. Pas gue masuk, si Bang Giran ini nggak ada di rumah. Nyokapnya nggak ada. Bokapnya emang lagi nggak ada ya teman-teman, lagi di luar kota waktu itu. Emang lagi nggak ada, jadi bokapnya cuma bawa itu doang, alat-alat dia yang dari polisi itu. Jadi terus dia keluar kota, nggak tahu pekerjaan apa teman-teman. Jadi gue masuk ke rumah dia, gue buka pintunya, itu nggak ada orang men. Wow, amazing, nggak ada orang, nggak ada sama sekali teman-teman. Jadi gue coba ngecek, jadi di depan, pas kalian buka pintu di sebelah sini, di sebelah kanan pintu itu ada kasurnya itu tempat bokap sama nyokap dia. Jadi ya pokoknya tempat mereka bertiga tidur.
Pokoknya tempat mereka bertiga tidur. Terus pas gua lurus di depan kasur itu ada lemari ya teman, gede banget lemarinya warna hitam, gua masih ingat banget. Terus di sebelah kiri ada WC, sebelah kiri ada WC, terus di sebelah kanannya ada kamar lagi. Jadi gua mikir kemana nih, kemana semua kan? Ya udah gua coba masuk ke dalam lagi. Gua masuk ke dalam, terus gua ke arah kanan. Kanan itu kamar kosong. Siapa tahu ada nyokapnya kan di kamar itu, atau lagi gosok. Biasanya kamar itu tempat nyokapnya gosok teman-teman, tempat nyokapnya gosok. Terus gua ke sono, nggak ada orang. Oh man, nggak ada orang teman-teman. Terus gua coba cek WC. WC-nya itu airnya hidup teman-teman. Air kerannya itu hidup. Yang bunyi airnya itu berisik banget. Terus gua balik lagi dari WC. WC kan ke sini. Pas gua lewat itu, pas gua dari kamar ke WC itu gak ada orang yang duduk di kasurnya, gak ada orang. Dia itu duduk teman-teman di kasurnya, bukan tidur, duduk ngadep di sebelah pintu itu dia duduk. Terus gua kesono, terus gua balik lagi. Gua pengen keluar ke rumahnya, gua udah nyerah nyarinya nggak ada orang. Itu ada yang duduk, itu banggiran itu teman-teman, banggiran itu duduk. Gua tanya, "Bang," gua bilang, "mana mainannya?" Gua bilang itu kan, mainan. Gue bilang itu mainan padahal punya bokapnya ya, alat-alat bokap dia. Terus dia nunjukin gini, diem aja nih, sini kan, diem aja. Terus gue mau ambil, kayak diangkatnya. Terus gue ditarik dia keluar. Terus dia ngomong, dia ngomong, "Ayo main di luar aja," katanya. Dia main di luar. Terus gue itu pengen alatnya, gue bilang gitu kan, "Aku pengen alatnya, nanti aja," katanya. "Kita main di luar dulu." Oke, gua sama dia main di luar. Jadi teman-teman, gua waktu itu entah kenapa ya teman-teman, gue disuruh ambil baju polisi. Kalau kalian TK pasti kalian ada baju polisi ya, baju polisi pas masa kecil kalian itu, pas TK. Jadi gue disuruh balik ke rumah. Gue balik ke rumah itu biasa aja coy. Pas gue balik ke rumah ada nyokap bokap gue. Entah gue dimensilain atau enggak. Terus gue masuk aja, gue pakai baju biasa. Terus gue bilang, "Mah, Rian mau ke rumah Bang Giran." Diem aja nyokap gua diem aja. Ya udah gua keluar aja. Terus Bang Girannya udah nunggu di depan itu. Terus gua ke arah kiri. Terus di depan rumah gua kan warung. Terus di kiri sana ada semacam lorong teman-teman, bukan lorong, semacam jalan setapak. Terus di sebelah kanan kirinya itu gede banget, halaman luas banget teman-teman. Tapi nih anehnya gua keluar malam, kok tiba-tiba kayak sore teman-teman, kayak kalau kalian tahu awannya itu agak oren-oren kemerahan teman-teman, kayak ada matahari mau tenggelam gitu. Jadi gua lewat jalan setapak itu, jadi di jalan setapak itu yang seperti gua bilang tadi itu ada warung lagi yang di sebelah sono. Nah di warung itu kita beli makanan, beli kayak biasa teman-teman. Makanan yang gua suka itu kalau nggak salah dulu ada permen yang suka meletus-meletus di mulut. Nah itu kalau kalian pernah nyoba, itu kayak semacam permen suka meletus-meletus tek 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 bunyi gitu teman. Ya bunyi gitu. Terus gua sama Bang Girannya udah selesai makan dari sana. Terus gua balik lagi teman-teman. Balik ke halaman rumah gua itu yang ada 3 rumah itu teman-teman. Pas gua balik lagi teman-teman, di saat itu, di pas itu teman-teman, jadi Kak Rian itu gua disuruh liatin. Jadi ada Kak Rian di atas rumahnya itu gede banget, 3 tingkat teman-teman, gede banget. Dia itu gua inget banget, dia tuh kayak terjun dari lantai 3 dia ke bawah. Pak. Kayak semacam bunuh diri teman-teman. Terus gua tarik lagi ke belakang rumah. Itu dam gede banget teman-teman. Damnya itu gede banget. Dan pas itu gua disuruh duduk di sana, gua sama dia duduk di pinggiran dam itu. Kita ngayun-ngayunin kaki ya begitu. Terus pas gua noleh ke kanan, gua ngeliat ke atas gitu. Pas gua noleh ke kiri lagi udah nggak ada, banggirannya udah nggak ada. Terus men, ini kejadian yang nggak bisa gue lupakan, makanya gue cerita ke kalian ya. Gue semacam didorong ke dalam dam itu coy, really serius. Gue didorong ke dalam dam itu, boom. Gue ngerasa kayak kejebur. Setelah itu gue nggak tahu gue ngapain, mungkin gue udah pingsan atau gimana ya, gue nggak tahu. Tiba-tiba gue ada di rumah. Gue ada di rumah coy. Gue ada di sofa di rumah gue. Gue itu sambil guling. Gue ditutupin. Badan gue tuh ditutupin kayak handuk. Badan gue basah coy. Terus kata nyokap gue itu diajak main sama setan.
Nah gitu, diajak main sama setan gara-gara gue keluar main malam-malam. Gue diajak main sama setan. Entah pas gue buka pintu mungkin gue udah ke dimensi lain, nggak tahu juga ya teman-teman. Soalnya aneh, pas gue buka pintu udah aneh kejadiannya. Dan pas itu gue nanya ke nyokap gue, nanya kenapa mang, kenapa kemarin kan Yan itu ke rumah Bang Giran. Terus nyokap gue bilang Bang Giran sama bokapnya sama nyokapnya lagi keluar kota. Lagi keluar kota teman-teman. Oh my god. Terus yang bilang itu, gue inget banget, yang bilang ke gue itu cuman bokapnya doang yang keluar kota, bukan kirannya sama nyokapnya juga. Oh my god. Oh my god, dari situ gue disuruh bokap jangan main malam-malam lagi. Jangan main malam-malam lagi karena gue itu pas masih kecil banget teman-teman, gila. Dan mana baju polisinya teman-teman? Men, itu kayak ilusi men. Lu masuk ke dalam rumah, terus lu kayak make baju polisi beneran, baju polisi TK itu. Terus lu keluar rumah itu ya pakai baju polisi biasalah, baju polisi TK itu. Tapi pas gua sadar badan gua basah, itu pasti gua kejebur di dam. Karena nyokap gua cerita itu gua nggak pakai baju polisi TK gua itu masih rapi men, masih rapi di dalam lemari gua nggak pakai. Gua nggak ngerti lagi, kejadian ini nggak bisa gua lupakan, makanya gua masih ingat. Jadi gua cerita ke kalian teman-teman, mumpung gua masih ingat. Karena nggak bisa dilupakan men kejadian ini. Ini pas gua kecil ya teman, karena pas kecil itu pasti kejadian mistis itu sangat very much. Dan ya gue nanya ke nyokap gue, ma, Ren kenapa? Gue kecebur di dam men, untung gue nggak hanyut. Nah gimana gue bisa selamat? Gue nggak tahu, gue nggak sadar teman-teman, gue nggak sadar, gue cuman kerasa gue kecebur, gue kayak gitu, gue kayak tenggelam gitu. Terus gue udah nggak sadar lagi. Tiba-tiba gue pas dibangunin gue ada di rumah, gue ditutup anduk, terus badan gue basah. Terus rumah gue nggak rame, nggak rame warga atau gimana, gue nggak tahu. Mungkin warganya udah pada pulang atau gimana, gue nggak tahu. Nah itu kejadian nggak bisa gue lupakan teman-teman. Jadi jangan pernah main malam-malam. Kalau kalian punya anak nih, kalau kalian yang nonton ini punya anak, jadi jangan suruh anak kalian main malam-malam ya. Berbahaya men. Ya itulah teman-teman cerita paranormal experience gua. Mungkin gak terlalu serem bagi kalian, tapi kalau kalian ngerasain, bagi kalian itu serem banget coy. Really serius serem banget. Dan ya thanks for watching. Jangan lupa di like, komen di bawah teman-teman kejadian horor kalian pas masa kecil itu apa teman. Gue pengen lihat cerita kalian. So jangan lupa di subscribe kalau kalian belum subscribe, tekan tombol merah sekarang juga teman-teman. Thanks for watching, see you guys in the next video. Okay, bye bye. 1000 like guys, let's go.